Halo adik-adik, selamat bergabung kembali dengan saya di kelas Kimia Dasar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang termodinamika. Pertama yang akan kita pelajari sebelum membahas tentang termodinamika adalah fungsi keadaan. Fungsi keadaan itu merupakan sistem yang tidak tergantung dengan jalan atau langkah. Nah, biasanya digunakan huruf kapital. Contohnya adalah H atau entalpi, T atau temperatur, V atau volume, P atau tekanan, dan yang lain ada G, energi Gibbs, S, entropi, A, Helmholtz, dan seterusnya. Biasanya, perubahan dari fungsi keadaan ini kita tuliskan dengan delta X. Nah, X-nya kita ganti dengan H, T, V, P, dan seterusnya. Contohnya adalah delta T. Ini adalah perubahan temperatur dari awal ke akhir. Demikian juga delta V, delta P, delta H, dan seterusnya. Jadi X kita ganti dengan huruf kapital yang lain. Kemudian perlu catatan bahwa fungsi keadaan ini tergantung dari jumlah atau kuantitas yang terlibat. Kemudian apabila ada perubahan dalam suatu reaksi, maka delta X reaksi itu adalah jumlahan dari delta X untuk final, dengan N ini adalah jumlah molnya, dikurangi dengan jumlahan dari delta X mula-mula, dengan N adalah jumlah molnya. Contohnya adalah soal seperti ini. Hitunglah delta H dari reaksi berikut ini. H2O, delta H-nya atau entalpinya adalah negatif 285,9, CO2 negatif 393,5, H2CO3 entalpi pembentukannya negatif 698,7. Kemudian semua keadaan ini pada 298 Kelvin. Nah, untuk menghitung ini, maka kita tuliskan delta H reaksi itu adalah delta H final kurangi delta H inisial. Dengan demikian, delta H reaksi sama dengan negatif 698,7 dikurangi dengan jumlahan reaktannya adalah negatif 285,9 dan negatif 393,5. Jadi hasilnya adalah negatif 19,3 kilojoule. Ya, jadi hasilnya negatif 19,3 kilojoule. Kemudian soal berikutnya, NH3 dan HCl menjadi NH4Cl. Ini pada 298 Kelvin. Maka delta H atau entalpi reaksi itu adalah negatif 315,4 dikurangi dengan dalam tanda kurung negatif 46,19 tambah dengan negatif 92,3. Nah, dengan demikian didapatkan hasil entalpi sebesar negatif 176,9 kilojoule. Kemudian soal berikutnya, untuk entalpi reaksi pada 500 Kelvin MgO pada padatan solid dengan 2 HCl, ini gas, dialiri gas HCl ya, pada MgO, didapatkan H2O fasenya gas dan MgCl2 pada solid. Nah, di sini kita punya informasi delta H pembentukan, entalpi pembentukan standar. Kalau ada tanda lingkaran kecil ini adalah standar pada 298 Kelvin. Kemudian ada F, ini adalah pembentukan. Kemudian delta, ini perubahan atau change ya. Kemudian H itu entalpi, Gibbs, dan entropi. Nah, di bawahnya ini adalah satuan.
Nah, ini ada MgCl2 pada padatan, MgO, H2O liquid, H2O gas, HCl gas. Ini kita punya data seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah entalpi reaksi, maka yang kita butuhkan adalah data-data entalpi. Jadi yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa cek untuk reaksi, entalpi reaksi itu final kurangi inisial atau produk kurangi reaktan. Nah, di sini H2O gas, MgCl2 solid. Jadi kita punya data H2O gas yang ini, MgCl2 solid dikurangi dengan MgO solid tambah dengan 2 kali HCl gas. Nah, 2 HCl gas. Jadi ada tanda 2 stoichiometrinya. Jadi nanti 2 kalikan negatif 92. Nah, ini hasilnya adalah B, negatif 97,3 kJ. Kemudian hukum termodinamika pertama. Ini pada sistem yang terisolasi, itu energi internalnya adalah konstan. Jadi tidak ada perubahan atau pergerakan dari final ke inisial. Jadi tidak ada perubahan. Atau delta E itu sama dengan 0. Kita tidak bisa menghitung energi internal ya sembarang sistem. Jadi kita bisa mengukur perubahan energinya. Di energi yang bisa kita ukur atau bisa lihat itu adalah kerja dan panas. Jadi E energi internal itu adalah kerja ditambah dengan panas, atau E sama dengan W tambah dengan Q. E di sini adalah energi internal ya. Sedangkan W dan kerja dan panas itu adalah berbeda simbolnya. Simbolnya ini hurufnya kecil. Jadi kalau untuk E, T, P, V dan seterusnya itu hurufnya besar, sedangkan W dan G ini hurufnya kecil. Ini menunjukkan bahwa untuk yang huruf besar ini fungsi keadaan, sedangkan kerja dan kalor panas ini bukan fungsi keadaan. Jadi kita bedakan antara fungsi keadaan dengan bukan fungsi keadaan. Fungsi keadaan ada banyak, ada E, ada T, dan seterusnya. Sedangkan bukan fungsi keadaan ada 2, kerja dan panas. Sedangkan kerja sendiri, W, itu adalah gaya, force, kalikan dengan jarak, distance. Atau kita tuliskan negatif P, ATM ya, dalam luar, kalikan dengan delta V. Jadi pada reaksi, kerja ini bisa ekspansi atau mengembang atau kontraksi atau menyusut. Ya. Kemudian contoh kerja di sini adalah airbag ya. Airbag di dalam mobil itu untuk keselamatan. Itu prosesnya adalah C3H8 dalam fase gas tambah dengan O2 ini dibakar C3H8 menjadi CO2 dan H2O. Jumlah mol gas mula-mula itu ada 1 tambah 5 molnya 6 ya. Kemudian produknya itu 3 dan 4, itu 7 mol gas. Jadi dari 6 ke 7. Ini ada perubahan atau peningkatan jumlah molnya. Kemudian PV sama dengan nRT, P delta V adalah delta nRT. Ini jumlah molnya bertambah dari 6 ke 7. Jadi ada delta N. Sehingga kita bisa memprediksikan kerja W, nah di sini P delta V kita ganti dengan delta nRT. Nanti kerja untuk kasus ini untuk airbag ini kerja sama dengan negatif delta nRT. Kemudian entalpi dan energi internal. Entalpi kita simbolkan dengan H, energi internal kita simbolkan di sini adalah E. Nah, beberapa buku itu gunakan U. Ya, kita kalau membaca buku termodinamika kok ada U itu sama ya, ada energi internal ini. Sama.
Boleh gunakan U, boleh gunakan E. Entalpi adalah panas yang ditransferkan pada tekanan konstan atau delta H sama dengan Hi P. Ini di sini ada simbol P kecil, itu artinya tekanannya konstan. Jadi kalau kita tuliskan delta E sama dengan Hi plus W, ya. Jadi apabila tidak ada perubahan dalam jumlah gas, mol gas, maka delta E sama dengan Hi P. Ini kalau volumenya fix atau tetap, misalnya kontainer, delta E sama dengan Hi V. Jadi kalau tidak ada perubahan jumlah mol, maka tekanannya konstan, ada simbol P kecil. Sedangkan kalau volumenya konstan, kita kasih tanda V-nya kecil. Ya, sedangkan kalau ada perubahan mol gas, ini tidak ada perubahan mol gas, volumenya tidak berubah. Nah, yang ketiga ini jumlah mol gasnya berubah. Maka delta E sama dengan Hi V sama dengan Hi P minus delta nRT. Nah, Hi P kita masukkan angkanya delta H min delta nRT. Kemudian delta H ini nilainya dekat dengan delta E, kecuali kalau delta nRT-nya itu sangat besar, ya. Misalnya jumlah molnya itu berubah besar, misalnya pada ledakan, maka perbedaan delta E dan delta H sangat besar. Tapi kalau sedikit, tidak ada banyak perubahan delta N, ya, biasanya delta E dan delta H-nya sama atau mirip atau dekat. Jadi berikutnya ada soal, ya, yang bawah aja yang sudah ada datanya. Ini tidak ada datanya. 8O2 2C6H2 NO2 3 kali OH 3N2 12CO2 6H2O. Jadi pertama kali kita hitung dulu delta H-nya. Reaktan ada 3862, produknya ini, jadi produk kurangi reaktan, nanti ketemu delta H reaksi. Kemudian dari jumlah molnya ini produknya 3 tambah 12 tambah 6 kurangi dengan 2, ya, sehingga ada 19, ya. RT, ya, T-nya kita masukkan 298. Nanti ketemu negatif delta nRT itu negatif 32,2 kJ. Nah, ini delta E-nya kita bisa hitung tadi. Nah, ini ternyata tidak terlalu jauh, ya, delta H dengan delta E. Kemudian untuk soal berikutnya, ya. Jadi kita punya soal pada reaksi ini MgO solid 2HCl menjadi H2O tambah dengan MgCl2. Nah, ini berapakah energi internal pada suhu 500 Kelvin? Nah, di sini kita juga punya data, ya, delta H, delta G, dan entropi. Nah, di sini kita gunakan informasi yang ada. Jadi kita tetap gunakan, ya, delta H-nya, delta G-nya dengan soal yang sebelumnya, ya. Jadi dapat hasil negatif 93,4 kJ. Kemudian keadaan standar. Ini tadi sudah kita bahas. Kalau ada lingkaran kecil di setelah huruf besar kapital, ya, delta H, delta P, delta S, dan seterusnya, ada tanda kecil di sana. Delta H ada tulisan kecil, lingkaran kecil, itu artinya tekanan 1 atmosfer, kemudian temperaturnya itu 25 derajat Celcius, 298,13 Kelvin. Kemudian kalau larutan itu 1 molar, ya, konsentrasinya. Ini adalah keadaan standar, disepakati bersama. Kemudian untuk reaksi spontan ini terjadi secara efisien, ya. Ini lebih mudah atau disukai membentuk produk. Ini reaksi spontan.
Ini tanpa ada intervensi yang lain, ini didiamkan saja tetap terjadi reaksi itu. Ya. Ya, biasanya meskipun tidak selalu itu prosesnya adalah eksotermik. Ya, meskipun tidak semua eksotermik, ada yang endotermik, tetapi biasanya prosesnya eksotermik. Kemudian ada entropi, ini kita simbolkan dengan S besar. Nah, ini entropi itu merupakan ukuran ketidakteraturan, randomness. Ukuran ketidakteraturan. Nah, jadi pengaturan atau arrangement, pengaturan yang paling mungkin pada pada kumpulan partikel itu mempunyai entropi yang lebih tinggi. Ya. Kemudian proses ini menuju ke yang probabilitasnya tinggi. Jadi P atau probabilitas itu frekuensi keluar dibagi dengan jumlah yang mungkin. Ini contohnya yang ada di bawahnya ini ada kotak. Nah, ini untuk yang merah dan warna kuning ya sama jumlah partikelnya ada 3 semuanya. Yang atas ini ada 2 kemungkinan. Nah, ini mempunyai entropi yang kecil. Ya, kemungkinan pertama ya di sini ya mengisi 2 partikel di paling bawah dan 1 yang paling atas. Kemudian 1 yang paling bawah, 2 yang di sini. Ini ada 2 kemungkinan. Sedangkan yang bawah ini mempunyai entropi yang lebih tinggi. Ini ada 5 kemungkinan. Ini ada 5 kemungkinan. Ya. Jadi kita lihat kenapa di sini ada 2 kemungkinan. Karena ada syarat jumlahnya tetap 3. Jadi tetap 3 ya. Semuanya berlaku itu. Semua berlaku. Kemudian energinya itu juga harus sama. Ini energinya di sini 20. 1 kalikan 20. Ini kan 20. Kemudian di sini 0, berarti dia 0. Jadi totalnya adalah 20. Energi. Kemudian di sini 10 ada 2. 10 kali 2 itu 20. Yang satunya 0. Ya, di sini 20 energinya, ini juga 20. Jadi ini 2 kemungkinan yang muncul. Yang di sini ini ada 4 kemungkinan. Ini pertama 20 ya. Ini 0. Kemudian di sini 15, 1 15 ditambah dengan 5. Ini 15 tambah 5 juga 20. Kemudian kemungkinan ketiga di sini ada 10 kalikan 2, ini 20 juga. Kemudian ini 10 ditambah dengan 5 kali 2, ya 10, berarti 20. Jadi semua harus 20. Jadi kemungkinannya yang banyak, ini ada 4 kemungkinan, ini entropinya lebih tinggi dibandingkan yang warna merah. Kemudian faktor yang mempengaruhi entropi atau delta S. Nah, yang pertama adalah campuran. Ini misalnya ya di sini ada kontainer ya, dipisahkan oleh satu pembatas. Pembatasnya kita buka, maka dia akan menyebar ke segala arah. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi entropi yang pertama adalah campuran, kemudian yang kedua adalah perubahan volume. Ini contohnya di sini perubahan volumenya. Ya. Nah, kemudian temperatur tidak signifikan berubah apabila keadaannya sama. Kemudian berikutnya keadaannya bagaimana? Jumlah partikel, jumlah ikatan, apakah tunggal, rangkap dan seterusnya. Ya. Kemudian entropi untuk padatan kristalin murni pada 0 derajat Kelvin didefinisikan dengan 0. Nah, ini semua padatan kristalin murni itu dianggap 0 pada 0 Kelvin. Nah, ini kita bisa memprediksikan simbol untuk delta S-nya. Misalnya
dry ice atau gas karbon dioksida. Kemudian kelembapan yang terkondensasi di jendela yang dingin. AB menjadi A plus B. Kemudian setetes pewarna makanan yang ditambahkan ke dalam gelas berisi air. Contoh yang lain, Al tambah Br2 menjadi AlBr3. Ini tadi contoh-contoh entropi. Kemudian dari informasi ini ya, di manakah yang mempunyai entropi yang paling tinggi pada kondisi standar? Jadi ada H2 liquid, NaCl aqueous, kemudian AlCl2, tidak ada informasi. Ini jawabannya adalah garam ini, NaCl aqueous, yang mempunyai entropi yang paling tinggi. Kemudian hukum termodinamika kedua. Delta S total atau entropi total itu adalah sistem tambah dengan lingkungan. Apabila delta S lingkungan itu adalah kalor lingkungan dibagi dengan T. Jadi ini entropi itu didefinisikan dengan panas atau kalor dibagi dengan temperatur. Ya. Nah, kemudian kalor lingkungan sama dengan negatif kalor sistem. Sehingga delta S lingkungan itu negatif kalor sistem per T atau negatif delta H sistem per T. Dengan demikian, delta S total, delta S sistem kurangi delta H sistem bagi dengan T. Delta S total itu ini kalikan T semuanya, sehingga T delta S dikurangi delta H bagi dengan T. Kemudian T-nya pindah ruas, T delta S total sama dengan T delta S sistem kurangi delta H sistem. Dengan demikian negatif delta H sistem kurangi T delta S sistem. Jadi delta S total itu selalu positif untuk reaksi yang spontan. Sehingga delta H sistem kurangi T delta S sistem negatif itu positif. Negatif delta H sistem minus T delta S sistem itu positif. Atau kalau semuanya dikalikan negatif 1, ini jadi positif berganti arah. Jadi delta H sistem min T delta S sistem itu negatif ya untuk semua reaksi yang spontan. Kemudian energi free Gibbs atau Gibbs ya, G. Ini mempresentasikan kerja luaran yang maksimum. G sama dengan H min TS. Jadi delta G sama dengan delta H min T delta S. Ini delta G ini tergantung pada temperatur. Nah, delta G ini negatif itu spontan. Reaksinya spontan, itu delta G-nya negatif. Kalau delta G-nya 0 pada kesetimbangan, kalau delta G-nya positif, ini tidak spontan. Jadi apakah suatu reaksi ini berlangsung spontan atau tidak, kita lihat dari delta G-nya. Kalau dia negatif, maka spontan. Driving force suatu reaksi, ya, gaya yang mengendalikan suatu reaksi. Nah, reaksi ini itu terjadi spontan apabila delta H-nya negatif atau delta S-nya positif. Nah, ini dilihat dari rumus sebelumnya ya, delta G sama dengan H min T delta S. Kalau delta G-nya negatif maka spontan. Ya, maka kita cek apakah nilai dari delta H-nya negatif atau tidak. Nanti kita bisa cek mana yang mengendalikan reaksi. Kalau delta H-nya lebih besar daripada T delta S, maka yang berpengaruh adalah delta H-nya.
Sehingga untuk reaksi ini dipengaruhi oleh entalpi atau entalpi driven. Sedangkan T delta S lebih besar daripada delta H, maka yang berpengaruh adalah entropinya, sehingga disebut dengan entropi driven. Jadi energi bebas atau free energy ini bisa diturunkan dari keseluruhan driving force-nya ya, apakah dia enthalpy driven ataukah entropy driven. Nah, ini reaksi yang dikontrol oleh temperatur. Jadi untuk kuadran 1, misalnya di sini 1 ya. Ini semua temperatur, ini nilainya delta H negatif, delta S positif. Untuk yang warna hijau ini spontan, yang warna merah ini tidak spontan. Kemudian kuadran 2 ini temperatur yang rendah, ini masuk yang di sini, delta H-nya negatif, delta S-nya negatif, itu kuadran 2. Pada temperatur rendah itu spontan, temperatur tinggi tidak spontan. Kuadran 3, semua temperatur tidak spontan untuk delta H positif dan delta S-nya negatif. Kuadran terakhir, delta H positif, delta S positif. Pada temperatur tinggi itu spontan, pada temperatur rendah tidak spontan. Nah, ini yang bisa kita lihat kontrol temperatur. Ya. Jadi kita cek dari temperaturnya. Kemudian hukum termo ketiga. Nah, hukum termo ketiga ini untuk padatan kristalin murni, entropinya adalah 0 pada 0 Kelvin. Untuk keadaan yang lain, yang bukan murni, bukan kristal dan seterusnya, lebih besar daripada 0. Sehingga delta S itu sama dengan delta S produk kurangi delta S reaktan. Ini satuan dari entropi ini adalah Joule per mol Kelvin. Ini contoh, hitunglah delta S dari reaksi ini, SCO2 solid, CO2 gas. Ya, hitunglah delta S-nya, tinggal reaktan kurangi produk kurangi reaktan gitu ya. Hasilnya ini. Sama juga dengan ini. Kemudian contoh yang lain ya. Ini jawabannya C. Jadi entropinya berapa? Ini kita lihat paling pojok, data entropi produk kurangi reaktan. Kemudian free Gibbs energy delta G sama dengan delta H maintain delta S pada kondisi standar, ada lingkaran kecil. Ya. Jadi kita hitung ada lingkaran kecil ini standar atau pada suhu 298 Kelvin. Nah, kemudian ada contoh CaCO3, CO2, CaCO. Ya, delta entalpi reaksinya itu 178 kJ per mol. Delta S reaksinya adalah 160,7 Joule per mol. Jadi kita punya data ini, delta H dan S. Kemudian delta G-nya ini tinggal kita masukkan angkanya 130 kJ per mol. Jadi pada 298 derajat atau 298 Kelvin ya. Itu 130 kJ. Nah, pada reaksi 500 Kelvin, nah ini 97,7 kJ. Jadi kita masukkan angka kemudian delta G untuk reaksi reversible ya, bolak-balik. Ini proses didefinisikan sebagai termodinamikal, secara termodinamika dapat balik. Ya. Ini sangat dekat dengan kesetimbangan. Ya, pada delta G pada 0 untuk kesetimbangan. Ini G-nya 0, maka delta H T delta S sama dengan 0, atau T sama dengan delta H per delta S untuk semua proses kesetimbangan. Nah, kemudian berapakah titik leleh CU? Ini kita bisa hitung delta H-nya sekian, delta S-nya sekian.
pada temperatur, ini tinggal masukkan angkanya, 2561 Kelvin. Dan soal berikutnya ini ya, free energy ini kita bisa perkirakan, kita hitung negatif 36,5. Soal yang lain ini lebih rendah, akan lebih disukai. Untuk keadaan non standar, ini rumusnya delta G sama dengan delta G 0 plus RT ln Q. Ini R itu tetapan gas, G itu adalah quotient reaction. Jadi, kita bisa hitung delta G sama dengan delta H min T delta S RT ln Q. Ya, kita bisa tidak mengabaikan temperatur ya. Contohnya ini rumusnya. Ini tidak ada jawaban yang benar. Ini caranya G sama dengan 1/2 kuadrat. Delta G-nya bisa kita hitung menjadi negatif 42 kJ. Ini kesetimbangan, ini K, konstanta kesetimbangan. Delta H min T delta S ini minus RT ln K. Dan K sama dengan negatif H per RT. Ya. Ini soal berikutnya, tentukan nilai dari K pada suhu 298 dan 500 Kelvin. Jadi batu kapur ya, CaCO3 ini menjadi CO2 dan CaO. Ini delta H-nya tahu, delta G-nya bisa kita hitung dari sini. Kemudian pada 298 kita tahu nilainya, harga K konstanta, pada suhu 500 juga bisa kita hitung. Kemudian hitunglah K pada suhu 298 dan 500. Ini ada benzena. Ini rumusnya itu. Delta H bisa kita hitung, delta S, sehingga delta G-nya bisa kita tentukan. Kemudian yang berikutnya ada delta H negatif 97. Berapakah nilai K-nya? Ini caranya delta G sama dengan negatif 97,3 dan seterusnya. Nanti kita ketemu 6 kali 10 pangkat 3 atau 6110. Tidak ada di sini. Kemudian energi potensial pada ikatan, rangkap, tunggal, dan seterusnya. Contohnya adalah menghitung delta H reaksi ini pada energi disosiasi. Ini kita lihat delta H untuk reaktan itu ada CH4 dan 3Cl2, sedangkan produk CHCl3 dan 3HCl. Nah, di sini produk itu ada 3 CCl, ada 1 CH, kemudian ada 1 Cl dengan H. Kemudian untuk reaktan ada 4 CH, ada 1 Cl. Ya, sehingga untuk yang putus, pemutusan ikatan ada 4 CH, 3 Cl, kemudian pembentukan ini. Ini kita lihat ada 1 CLH, tetapi di sini ada 3, jadi ada 3 kali. Jadi ada 1, 2, 3, 4 CH, 3 CLH, 1 kalikan ini jadi 4 CH, kemudian 3 kalikan Cl. Nah, ini contohnya pada reaksi ini 8 kali pemutusan. Kemudian kita lihat sulfur trioksida ini 8 kali ya, ada 3 SO, 3 kalikan ikatan ini. Kita bisa hitung hasil akhirnya. Contoh yang lain, ini jawabannya.